Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Prapaskah pertama berdasarkan Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Dosa manusia pertama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, beberapa waktu sesudah pertobatannya, Agustinus yang kemudian menjadi kudus berjalan-jalan di lorong-lorong kota Hippo, Afrika Utara. Tiba-tiba ia bertemu dengan seorang wanita pekerja seks komersial yang rupanya cukup lama menjadi teman Agustinus. Ketika wanita itu melihat Agustinus, ia berseru, "Agustinus, Agustinus, apakah engkau tidak mengenal aku lagi? Ini adalah aku." Tetapi Agustinus berjalan terus dan pura-pura tidak mau mendengarkannya. Tetapi perempuan itu semakin keras berteriak, "Agustinus, Agustinus, apakah engkau tidak mengenal aku lagi? Ini adalah aku." Kali ini Agustinus menoleh ke arah dia dan berdiam diri sejenak. Kemudian ia berkata kepada perempuan itu, "Ya, benar, engkau adalah tetap engkau, karena engkau belum berubah. Sedangkan aku bukan aku lagi, karena aku sudah berubah." Dengan ketegasannya, Agustinus berhasil menolak godaan perempuan itu, sehingga dia tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Saudara-saudari terkasih, ketegasan seperti itu tidak dimiliki oleh manusia pertama ketika mereka digoda oleh setan. Cerita tentang kejatuhan manusia pertama kedengarannya seperti cerita untuk kanak-kanak, karena di dalam cerita itu ular bisa berbicara. Tetapi jauh di dalamnya terdapat suatu kebenaran mengenai mekanisme godaan itu sendiri. Proses godaan yang dialami oleh manusia pertama itu juga dialami oleh manusia pada masa ini. Hampir semua godaan mengalami proses yang sama. Cerita itu misalnya menunjukkan bagaimana ular itu memulai godaannya dengan berbohong. "Tentulah Tuhan Allah melarang kamu supaya tidak boleh makan semua buah yang ada di dalam taman ini." Padahal di dalam kenyataannya, Tuhan cuma melarang mereka untuk memakan salah satu buah pohon yang berada di tengah taman. Jadi bisa dilihat bagaimana penggoda memulai godaannya dengan penipuan. Orang yang menggoda orang lain untuk berdosa selalu mulai dengan penipuan. Dan oleh karena dia sudah menipu, maka dia terus membangun argumentasinya di atas dasar penipuan. Penipuan dibangun di atas dasar penipuan. Karena itu, ketika perempuan itu memperbaiki tuduhannya dengan mengatakan, "Tidak, Tuhan melarang kami untuk makan buah yang ada di tengah taman dan menyentuhnya. Kalau kami melakukannya, maka kami akan mati." Mati? Mana mungkin, pasti kamu tidak akan mati. Yang benar adalah bahwa Tuhan tidak mau supaya kamu mau menjadi seperti Dia. Wanita itu mendengar terus dan merasa terkesan dengan argumentasi ular itu. Disitulah letak kesalahannya. Dia memberi peluang. Sebetulnya, kalau dia cukup tegas, dia harus menghentikan percakapan itu sebagaimana telah dilakukan oleh Agustinus dalam cerita tadi. Berdiskusi atau berargumentasi dengan si penggoda berarti sama saja dengan mengulur-ulur waktu kejatuhan yang hampir pasti. Dan memang benar. Sesudah itu, wanita tersebut memakan buah terlarang itu sehingga dia pun jatuh ke dalam dosa. Cerita itu kelihatannya sederhana,
namun mengandung pemahaman psikologis yang mendalam tentang kondisi manusia. Kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Suara hati kita selalu mengatakan untuk melakukan yang baik dan mengelakkan yang tidak baik. Sayangnya, kita berulang kali melakukan hal yang sebaliknya. Kadang-kadang kita gampang jatuh ke dalam dosa. Kita tidak tegas melawan godaan, tetapi malah sebaliknya memberikan peluang. Saudara-saudari terkasih, Agustinus dalam cerita tadi berhasil mengatasi godaan karena ia bersikap tegas. Demikian pun dengan Yesus. Dia berhasil mengalahkan bujukan setan karena ia bersikap tegas. Dalam menghadapi pencobaan-pencobaan, tidak ada jalan lain selain bersikap tegas menolak. Kalau kita mulai tawar-menawar, maka kita memberi peluang kepada si setan untuk semakin kuat di dalam godaannya. Semoga pesan Injil hari ini mencerahkan kita dalam mengatasi godaan-godaan dalam hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.